Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8 yang dilaksanakan di rumah-rumah. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat silahkan berdiri. Hari terus berganti, waktu pun senantiasa berputar. Di setiap rentangan waktu kehidupan ini, tentu ada berbagai permasalahan yang datang silih berganti. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, di mana kita masih harus beribadah di rumah masing-masing, kita sekalian diajak untuk tetap bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama menghayati tema kurban penghapus dosa dunia. Kiranya lewat tema ini kita dapat terus menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kita, serta tetap mengandalkan kuasa-Nya untuk memulihkan dan membaharui hidup kita masing-masing. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa Pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampuni dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk ke dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus,
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat pasal 4 ayat 13 sampai ke 21, mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah sumber segala sumber hidup kami. Pada malam hari ini, dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai sektor 8, kami bersama akan menggumuli kebenaran firman-Mu, dan kami mohon Tuhan dengan kuasa Roh Kudus mencurahkan kepada kami masing-masing agar kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena kami siap mendengarkan dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara diberkati Tuhan, diundang Bapak Ibu berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapusan dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan, lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan mencicikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah kurban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian itu bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang selalu mendengarkan, melakukan kebenaran firman di dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus,
Pertama-tama mewakili presbiter mengucapkan selamat malam kepada kita semua, dan terlebih kami mengharapkan salam sehat selalu dan semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Kitab Imamat adalah kitab Taurat yang ketiga dari kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Kitab Imamat adalah kitab yang berisikan peringatan-peringatan, perintah-perintah dalam hal menjaga kekudusan sebagai umat Allah yang dinyatakan dengan berbagai peraturan, dan salah satunya adalah bagaimana mempersembahkan kurban yang berkenan di hadapan Allah. Oleh Musa yang diterima dari Tuhan di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tujuan kurban persembahan kepada Allah adalah sebagai tebusan atas pelanggaran yang dilakukan umat kepada Allah. Oleh karena itu bangsa Israel harus kudus karena Allah adalah kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, akibat dosa manusia berakibat pada hubungan manusia dengan Allah rusak, terputus, yang pada akhirnya manusia hidup tak terarah, gersang, dan semu. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus yang adalah Tuhan kita. Ada 4 bagian terbesar dari kurban penghapus dosa pada kitab Imamat, secara khusus pada pasal 4 ini, yaitu iman, seluruh umat, seorang pemuka, dan rakyat jelata. Kurban penghapus dosa bagi seorang imam yang diurapi, yang kita baca atau bisa kita baca pada ayat 1 sampai 12, sama dengan kurban kesalahan umat pada ayat yang ke-13 sampai 21. Dan kedua ini lebih berat daripada kurban bagi pemuka pada ayat 22 sampai ke 26, ataupun rakyat jelata yang bisa kita baca pada ayat 27 sampai ayat ke-35. Hal ini mau menunjukkan bahwa beratnya tanggung jawab moral seorang imam dan umat di hadapan Tuhan, serta konsekuensi yang harus ditanggung ketika berbuat salah. Imam berfungsi sebagai barometer, panduan, atau contoh untuk kesetiaan umat yang ada pada saat itu. Dalam Perjanjian Lama terlihat banyak berbagai penyimpangan bentuk kehidupan umat dikarenakan ketidaktaatan, ketidakteladanan oleh pemimpin pada saat itu. Bentuk ketidaktaatan inilah yang Tuhan mau menuntut suatu korban penghapus dosa. Kurban seekor lembu jantan muda yang telah kita baca dalam Alkitab tadi adalah bentuk tanggung jawab yang sama, baik dari seorang imam maupun dari seluruh umat ketika berbuat sebuah dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kurban penghapus dosa dalam kitab Imamat penting untuk bersama kita pahami dan mengerti, karena memberikan kepada kita latar belakang memaknai kebenaran sentral iman Kristen
mengenai pengorbanan Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Kristus adalah korban penghapus dosa yang dipersembahkan serta satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, bisa kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 12. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa kurban Tuhan Yesus yang sudah dilakukan di atas kayu salib hanya satu kali untuk menebus dosa kita untuk selama-lamanya. Sebagai warga jemaat, mari bersama kita nyatakan kebesaran, kebaikan, dan kemurahan Tuhan lewat hidup dan kehidupan masing-masing kita, serta mau menyatakan kasih karunia Allah yang besar itu melalui berkat-berkat-Nya kepada siapapun, bentuk apapun, tanpa membedak-bedakan latar belakang seseorang, dan memegang teguh tugas dan tanggung jawab masing-masing kita sebagai umat kepercayaan Allah sampai Ia pada datang kali yang kedua. Apakah respon kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Sudah tentu kita harus berupaya semaksimal mungkin dan sedapat mungkin, siapapun kita, latar belakang apapun kita, untuk mau melakukan kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Permasalahan boleh ada, tantangan boleh ada, tentu harus kita hadapi dengan satu kepastian dan satu keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di tengah-tengah virus corona, tentu banyak hal yang mengalami yang secara signifikan merubah tatanan hidup Bapak, Ibu, saya, dan saudara-saudara. Sikap kita tidak jauh adalah mengandalkan Tuhan dan mengundang Tuhan serta bersekutu dengan Tuhan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Pertanyaan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saya, adakah kita selalu mengundang kehadiran Tuhan, mengharapkan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah permasalahan kehidupan saat ini? Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah kebenaran yang hakiki yang harus dan perlu kita cermati dan perlu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Ketika badai berlalu dan ketika permasalahan berlalu, tetaplah mengundang kehadiran Allah. Karena kita percaya dan kita yakini segala sesuatu sudah dinyatakan dalam hidup kita. Semua adalah rancangan-rancangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap selalu kuat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita memohon doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Maha pengasih, maha penyayang yang kami puji dan sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman dan kebenaran yang sudah kami dengarkan melalui pembacaan perenungan lewat kitab Imamat. Begitu banyak maksud dan kehendak Tuhan dalam pembacaan kami, secara khusus mengenai kurban penghapus dosa di dalam Perjanjian Lama. Saat kami bersyukur karena oleh kurban Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga saat ini kami berada dan diselamatkan melalui kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segalanya yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau berdoa syafaat secara khusus bangsa dan negara kami di tengah-tengah penyebaran virus corona. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, dan kami mohon Tuhan berikan kami kemudahan-kemudahan bagi pemerintah, bagi tim medis, bagi relawan, ataupun siapa yang Engkau pakai sebagai salah satu wadah untuk menjembatani, mengantisipasi mewabahnya virus ini. Tuhan, berkati mereka dan kuatkan mereka, secara khusus Presiden dan para menteri, TNI, Polri. Tuhan, Engkau pakai mereka bekerja sama secara terus-menerus untuk membentengi bangsa dan negara kami, warga negara Indonesia, berangsur-angsur pulih dari wabah virus ini. Kami berdoa juga terhadap dunia secara internasional dan secara bersama-sama untuk mengantisipasi dan secara bersama-sama berkomitmen untuk meredam mewabahnya virus ini. Tuhan, Engkau memberkati juga bangsa-bangsa yang lain dalam rangka mengatasi mewabahnya virus corona ini. Bapa di sorga, upaya-upaya yang sudah dilakukan, Tuhan kami mohon Engkau memberkati dan kuatkan setiap kami, lembaga, dan secara khusus gereja-gerejamu di tengah-tengah dunia, secara khusus gerejamu di Indonesia dan di berbagai denominasi, terlebih secara khusus gereja kami GPIB dan terlebih khusus gereja kami Gereja Kasih Setia Celuduk. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkarya dan kami mohon Engkau membuka jalan, memberikan petunjuk agar setiap kami yang terlibat, Tuhan, Engkau luputkan kami, jauhkan kami dari wabah-wabah yang terjadi saat ini. Para korban yang dirawat atau para tim medis yang terlibat, Tuhan, kami mohon Engkau memberkati mereka, memberkati obat-obatan ataupun bentuk temuan-temuan antisipasi virus yang terjadi. Kami mohon Engkau memberkati dan menjadikan temuan-temuan itu sebagai salah satu jalan dalam rangka mengantisipasi mewabahnya virus ini. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati yang sudah dilakukan dengan upaya-upaya. Berikan kami kekuatan, kesatuan hati untuk terus berupaya sedapat mungkin, semaksimal mungkin, sehingga semua kami boleh pulih, kuat, sehat, dalam menghadapi ini. Keluarga-keluarga kami
baik yang jauh maupun yang dekat, dan secara tidak langsung tidak kami boleh bertatap atau bersua muka Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati juga mereka, dan kami mohon Tuhan memberkati kehidupan mereka. Saat ini juga melalui syafaat ini kami berdoa Tuhan, buat warga kami, warga jemaat sektor pelayan 1 sampai pelayan 8. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberkati warga jemaat kami, memberkati mereka sehingga mereka kuat, sehat dalam menghadapi keadaan seperti ini. Tetapi tetap selalu juga mengandalkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Yang mengalami kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit, Tuhan kami mohon Engkau berikan kekuatan. Tim medis yang Kau pakai menjadi saluran kesembuhan, Tuhan pakai obat-obatan juga, sehingga mereka pulih, berangsur, dan kembali melakukan aktivitas mereka. Kami berdoa juga Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti ini, berkati juga mereka yang berulang tahun, mereka yang mengenai ketambahan usia, baik ulang tahun oleh karena pernikahan, perkawinan. Tuhan berkati sukacita itu, sehingga mereka juga terus bertambah-tambah sukacita dalam Tuhan. Pengharapan mereka hanya mereka andalkan kepada Tuhan. Secara khusus kami datang berdoa kepadamu Bapa, buat saudara kami, sepelayanan kami, Bapak Penatua Juanda Napi Tupulu dan Ibu Penatua Barina Sompotan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkaulah dokter yang sejati buat kami. Engkau mampu menyembuhkan segala sakit penyakit, dan kami percaya dengan bilur-bilur-Mu dapat dan memampukan menyembuhkan sakit penyakit. Inilah doa harapan kami, doa syafaat kami Bapa, doa ucapan syukur kami. Kami mohon Engkau mendengarkan seluruh sembahyang kami. Kami mohon Engkau mengampunkan salah dan dosa kami yang sering kami lakukan melanggar kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberi persembahan syukur. Dengarlah nats Alkitab yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi.
Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami serta berkati pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapak Ibu diberkati. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.